Karena sekarang bulan Oktober dan identik dengan Halloween, tidak afdol rasanya kalau tidak ngomongin film horor ya. Dan kali ini kita mau review salah satu series horor dari Thailand yang sebenarnya udah lama tayangnya ya. Kita waktu itu nontonnya udah lama, episode 1, episode 2, jadi bukan kayak yang dihajar sekaligus gitu sampai akhirnya baru beres. Belum lama ini nonton 13 episode ya, sesuai judulnya adalah 13 Terror. Bener banget, dan emphasize kata teen ya, alias remaja. Jadi emang ini cerita horor yang mengisahkan para remaja-remaja di sekolah gitu sih. Kalau ngelihat satu-satu, walaupun ada yang ya kayak gitu doang gitu ya, tapi nggak bikin bete banget sih gitu. Bete banget sih aku. Ada ya? Ada yang terang. Ada ya? Ada, ya, tapi ada yang bagus juga. Tapi menarik sih ini kalau nontonin seri-seri horor kayak gini tuh ya, episode pertama itu emang harus oke banget ya, biar kita penasaran. Bener, sampai beres gitu ya, kayak gimana gitu ya. Dan episode pertama 13 Terror lumayan lah ya. Iya, lumayan. Cerita tentang kepala buntung. Iya, mitos kamu nemuin kepala buntung di laci meja sekolah, ya kamu bakal mati. Iya, kayak gitu ya. Jadi dari nemuin kepala buntung aja udah serem ya. Terus udah lihat, ntar lu bakal mati 2 hari kemudian gitu ya, atau berapa hari kemudian ya kalau nggak salah. Salah satu mitos yang baru aku tahu sih ini. Bener-bener. Dan cukup ngeri loh. Walaupun gimana caranya tuh kepala buntung masuk laci meja. Nah, iya. Mungkin laci meja sekolah di Thailand agak longgar. Oke lah ya, episode pertama. Terus ada episode 2. Prank bunuh diri itu. Oh iya. Ini menarik sih. Ini dari segi cerita oke sih. Maksudnya si cewek ini pacaran gitu ya kalau nggak salah ya. Dia punya sahabat juga. Punya sahabat juga. Terus dia baru mendapat info kalau pacarnya mati gitu ya. Bunuh diri. Anjir. Itu the best sih. Iya. Maksudnya. Dan dari situ tuh dia kayak parno. Iya. Ternyata wow. Parnonya bohongan. Iya, tapi seperti biasa nanti di akhir ada sesuatu gitu ya yang bikin hal ini jadi mengerikan gitu. Ya, ini pranknya gila, ini kejauhan. Iya. Nggak suka aku prank-prank nggak lucu. Lewat lah prank-prank jadi gembel di YouTube kayak gitu, lewat anjir sama prank ini ya. Ini jauh banget, pranknya gila parah sih. Tapi maksudnya ya bisa terjadi sama anak-anak sekolah gitu yang emang kelakuannya kan emang anak-anak sekolah suka random juga kan, ya kan maksudnya. Nggak mikir bahaya ya. Iya bener. Yang penting mah seru ya. Pranknya tuh anjir gila, ini oke sih. Salah satu yang cukup oke juga ya. Terus ada episode 3 tentang apa tuh? Ini yang jadi mereka syuting, terus syuting nyumpahin. Saya sumpahin kamu mati ketabrak. Iya benar-benar. Bener. Hati-hati kalau nyumpahin. Iya, ini mungkin lebih ke apa ya namanya, lebih ke pamali kali ya ngomong. Soalnya kan ada adegan dia nabrak sesajen gitu ya, yang di pohon. Tapi aku treatmentnya yang episode 3 ini kayak B aja gitu loh. Soalnya kayak wow. Kurang. Terus endingnya apa sih gitu. Tiba-tiba kok begitu, dia bunuh keluarganya, apakah? Kayak gimana gitu ya. Itu kayak aku lupa sih inti ceritanya kayak apa. Jadi kayak udah aja lupa asli, padahal belum lama nontonnya. Apa sih? Oh ini oke. Iya benar. Terus ada episode 4. Prank juga, tapi miss call-in orang gitu. Iya, ini prank yang standar sebenarnya, miss call-in ya. Cuman ini penyakit juga nih episode 4, kayak sangat-sangat paling kurang kalau kata aku ya. Kurang juga iya, soalnya kayak terlalu bertele-tele loh prank miss call-nya itu ya. Jadi ya seperti biasa prank miss call, prank sampai akhirnya dia di prank juga sama telepon tapi setan gitu kan. Cuman kayak pengen nyampein itu tapi kayak berbelit-belit gitu loh, kayak kemana-mana dulu gitu. Terus ibunya juga kena prank, kasihan ya? Jadi si bocah ini tuh nggak ngerti gimana gitu, pranknya tuh kayak intinya membalas dia gitu ya, cuman kayak bertele-tele aja gitu. Jadi kayak nontonnya kayak boring sih bener. Terus ada episode 5. Episode 5 yang dukun. Nah ini cukup punya cerita yang menarik sih. Maksudnya ini bisa aja terjadi karena sering terjadi malahan jangan-jangan. Kayak pengobatan. Iya, pengobatan alternatif dengan cara-cara tipu. Kayak di YouTube tuh apa ya? Kita sering nonton. Nggak tahu. Yang pasiennya banyak ya? Iya, pasiennya banyak tuh ngantri. Gila, ngantri 2 bulan. Yang pasiennya ada apa namanya? Bisa kerasukan terus ngomong. Aing macan. Nah episode 5 ini menarik karena ngomongin itu ya. Ternyata semua itu scam gitu ya, hanya tipu-tipu semata gitu. Dan si karakter kita ini yang si anak cewek ini ibunya yang berprofesi sebagai dukun itu. Keluarganya gitu ya. malah. Ya keluarganya emang udah bisnis keluarga gitu, begitu-begitu.
Sampai akhirnya si anak ini kayak dipercaya sama teman-teman sekolahnya, bisa nyembuhin ini, Bisa baca tangan. bisa baca tangan, padahal bullshit anjir Iya. itu semua. Karena karmanya ya itu ketika salah satu temennya mati gitu ya, Gara-gara berobat di dia. Iya, anjir itu the best Gila banget sih itu. itu. Tapi endingnya oke juga sih. Iya, Jadi iya, kayak udah kita duga sih mau ke sana gitu ya. Tapi di satu sisi ya emang bener sih. Maksudnya ada hal-hal yang kayak lu sebenarnya diobatin, nggak diobatin sembuh ya. Maksudnya ibunya kan kayak sempat ngomong ini orang-orang cuman sakit apa sih, mereka sugesti loh, ngerti nggak sih? Jadi kayak placebo efek gitu. Iya sih. Kayak dikasih obat apa sebenarnya mah udah sehat gitu, nggak Iya sakit. Biasanya pikiran yang bikin sakit gitu. Iya, cuman kalau yang sakit bener kan kita nggak tahu. Nah, iya cuman kayak itu tuh kayak nggak bisa dipukul rata gitu Iya. loh ke semua Kan orang. ada orang yang sakit beneran. Terus ada episode 6. Yang keenam kayak di kita Ya, katanya iya, pelet. Iya. Iya, iya. Wah, ini mungkin banyak terjadi juga Iya, ya. iya. Suka sama cowok di sekolah gitu ya, yang Cowok ganteng, populer cowok populer gitu. gitu, tapi cowok itu kayak fansnya gila banget ya. Iya. Habis main basket. Wah, Ada nggak sih yang kayak gitu? nggak ada deh Penasaran kayaknya. nih. Sumpah. Di kita ya. Dikasih kue, dikasih minum, Maksudnya seganteng itu ada nggak sih di sini gitu ya, yang langsung pada nyodorin Aku gitu? rasa yang ganteng ada, cuman Iya, tapi aku maksudnya rasa sampai segitunya Nggak deh cewek-cewek enggak deh. enggak deh kayaknya. Ya itu dia, jadi karena saking dia gantengnya ya ada satu cewek ini yang kayak pengen banget sama dia, tapi Iya. caranya buat dia ngelirik ya itu, gila. What, man? Peletnya dengan cara mengorbankan orang lain juga Iya, kan. itu sadis Itu brutal ya. Walaupun ada ya itu, ada yang nggak masuk akal juga. Itu kan Maya udah lama hilang. Iya, Terus kayak bener. masih bagus gitu. Kan diawetin mungkin pakai boraks atau Orang dalam bak masih kayak lagi mandi gitu. Iya, iya. Ini cukup predictable sih sebenarnya dari Iya, tengah-tengah, cuman ya nge-treatnya lumayan lah ya, lumayan menarik aja sih sampai akhir kita tahu. Tapi ya udah sih, sebenarnya nggak ada sesuatu yang baru gitu. Iya. Episode 7? Kolam renang nyetrum. Wah ya, ini klasik sih. Ini horor-horor yang punya premis klasik sih. Iya. Ketika lu apa namanya ditakut-takutin setan, tapi ternyata setannya adalah ini mah mungkin kalau kalian sering nonton horor yang kayak gini, Thailand gitu, ya, banyak kayak banyak banget gitu. Seru sih tapi. Kalau ini mungkin jadi settingnya di sekolah gitu Iya. ya. Terus anak ekskul apa? Ekskul lupa aku. Si sekolah itu punya satpam yang galaknya minta ampun. Kamu galak ketawa. Ih, gila digemparin anak orang. Iya, bisa sih, bisa terjadi sih. Kayaknya dulu emang waktu aku Bandung- SMP satpam aku gitu deh. Iya, ada kok, ada, bener. Dulu kakak aku pas dulu SMP juga gitu, digambarin anjir. Kalau sekarang nggak Iya. bisa. Sekarang mah diupload loh di media sosial. Awas kekerasan. Satpam ini tuh aku pikir emang bakal jadi sosok menakutkan ya. Jadi Iya, si film iya, ini iya. kayak ngecoh gitu loh. Iya. Kayak ngebawa kita ke situ dulu gitu, ke satpam yang menakutkan ini gitu. Ya, mabuk, Iya, ya, gila. pegang pisau. Jalannya juga agak pincang gitu Iya, kan. karena dulu pernah dijorokin ya. Ya, sama murid di situ gitu. Itu cukup oke sih. Sampai akhirnya ya twistnya itu ada di tengah-tengah sebenarnya ya. Ketika mereka lagi main di kolam renang gitu. Ini Itu cukup juga oke sih. bercandaan gak lucu Iya, nih. itu bercanda aja nggak lucu tuh parah. Udah tau kolam renangnya lagi direnov ya. Iya. Tapi tetep aja bocah mah anjir. Itu linu-linu juga sih, ada beberapa Iya, ada adegan beberapa. linu-linu. Bagus tuh ngebangun suspense-nya lah Iya. di situ. Menarik sih walaupun ya maksudnya udah tahu bakal ke sana arahnya tapi dia ngemasnya cukup rapih aja iya. sih. Heeh. Episode ke-8 itu yang kamera di toilet. Oh iya, ini prank juga balik lagi. Iya, prank lagi. Prank yang nakut-nakutin cewek di toilet cewek pakai kamera gitu loh. Iya. Tapi ternyata ada setan beneran ya, ini klasik lah Iya. sebenarnya ya. Dan akhirnya terkuak gitu ya, setan benerannya itu adalah korban yang dulu Iya. gitu. Ya ini kayak klasik lah, nyari tahu siapa pelaku yang Iya. dulu bikin setan itu Bunuh ada di diri, situ. ya. Heeh. Oke sih, tapi di sini ada muatan LGBT yang sangat soft ya. Iya. Bagus ya, maksudnya kita mikirnya itu apa sih? Iya, kira sahabat doang. Ada dua cewek gitu kan di sini. Dipikir tuh mereka ini tuh sahabatan banget ya atau gimana gitu ya? Ternyata enggak. Ternyata dia cemburu ya. Iya ternyata cemburu gitu kalau dia deket sama yang si Yang korban lain, yang itu iya. gitu. Terakhirnya heboh sih. Cuma Iya, iya. dijedotin Iya, iya. dikit, darahnya kayak wah. Dan terekam walaupun ya kayak banyak kejanggalan gitu kayak kamera Iya. dia lama amat sih gitu bisa ngerekam kayak gitu-gitu gitu. Harusnya lebih gimana gitu pakai CCTV atau apa sih sebenarnya bisa lah gitu. GoPro ya itu ya? Iya, tapi kayak ya udahlah abis itu ada Ke-9 yang Nah, aku episode suka, 9, iya. yang manekin. Iya benar. Ini salah satu yang out of the box sih Iya, kalau kata aku iya, ya aku dari satu season ini asli. Maksudnya
out of the box karena ternyata ya kita digiring untuk percaya ini adalah horor setan gitu ya, tapi ternyata horor yang lain gitu. Makhluk, creature gitulah kalau kata aku mah gitu. Bukan setan ya, karena dia sekolah gitu. Iyalah, sekolah orang lihat sama dia gimana sih ngerjain. Buang sampah gitu. Iya, tapi bagus ini Iya, ngemas bagus. ceritanya Iya, gitu. iya. Soalnya sampai tengah-tengah kita selalu berpikir ini cerita hantu, sampai ternyata di klimaksnya itu kayak dibongkar gitu loh semua. Ada Anjay. persekongkolan. Iya, ada persekongkolan dan ini juga prank sih sebenarnya kan ya. Karena di sini karakter utamanya kan cewek yang polos gitu loh, yang kayak murid baru gitu ya. Iya, pindahan. Pindahan gitu dan kita nggak pernah tahu dia itu siapa gitu, asal usulnya apa dan gimana gitu. Cuman dia polos banget sampai ya teman-temannya tuh bisa ngebully dia combo gitu. Maksudnya ngepranknya tuh beberapa kali gitu ya, kayak double gitu kan, Iya. ngeprank di akhir Dari itu. dibangunkan dari yang pertama, si itu kan Iya, bener-bener. sakit gara-gara Gila, ini. itu tuh pranknya kayak jauh banget loh Iya, ya. kayak dipikirin anjir dari yang pertama. Niat banget pakai skenario, aku rasa. Iya bener. Kalau kata aku sih si B ini cewek yang polos ini, yang murid baru ini alien. Karena dia sering ngumpulin tumbuhan gitu loh, terus dikoleksi di kamarnya. Oh. Alien. Alien sekolah. Oh my god. Ya nggak tahu apa kek ya, maksudnya aneh gitu, maksudnya ya makhluk lain lah yang jelas dia itu manusia siluman kali ya, jadi-jadian gitu ya kan. Gurunya yang ini apa yang dulu nyembah-nyembah kali, kalau ilmu hitam kan gitu manggil-manggil siluman, jadi gurunya yang melihara gitu. Ya Nggak kali ya, ngerti. nggak tahu Iya. deh. Tapi asli out of the box, lumayan menarik sih. Episode 10. 10 yang korban loncat itu loh. Oh iya. Yang darah hitam. Darah yang nggak hilang-hilang gitu loh. Standar juga sih kalau kata aku ya. Aku nggak ngerti deh, dia paling tinggi rate, cuman aku nggak suka juga. Iya, iya. Bukan nggak suka banget ya, biasa aja. Biasa gitu. aja sih, maksudnya kayak yang nggak ada hal yang baru sih maksudnya. Jadi kayak menguak siapa yang mati di situ karena apa ya maksudnya. Terus acting ceweknya tuh kayak nggak ini nggak sih? Kayak kurang gitu dibanding yang lain sih menurut aku. Iya, iya. Kayak nggak ekspresif gitu. Kayak Tapi sosok kan mau dia badass, emang tapi, iya, badass. tapi enggak. Merokok aja dipegang doang. Udah ngobrol panjang. gini. Lama sekali ya kapan Nggak disedotnya ya. Nggak diisep sampai akhir anjir. Itu pelajaran penting ya, kalau kalian pengen bikin film ada adegan ngerokok, pastikan diisep. Iya, atau nggak usah aja. Iya, atau nggak usah aja. Karena percuma kalau dipegang doang dengan durasi yang lama, itu iya, ngapain? kecuali kalau sebentar, oke lah. Ini kayak udah ngobrol lama, udah curhat, udah aja gitu. Ngapain Anda? Nyalain, megangin rokok temen. Bunuh diri terjadi dan ternyata lewat si cewek ini tahu Minta gitu, tolong, ya minta iya. tolong. Jadi pelakunya siapa gitu, Iya. apa yang menyebabkan dia Dia bunuh bunuh diri diri, kayak gitu. mengungkap gitu. Iya, soalnya lumayan ngeri tuh kan, awalnya kayak gesek-gesek ke meja gitu loh, Iya. krek, dan akhirnya kita tahu gitu ada apa sama cerita si cewek yang bunuh diri dulu itu gitu. Ya oke lah, cuman ya dari treatment kayak biasa aja, balik lagi. Terus ada episode 11. Yang pesulap, satu-satunya Iya, iya. episode yang pakai bahasa Inggris. Iya, semuanya bahasa Inggris. Ini lumayan out of the box juga sih. Iya. Agak beda juga dari yang lain. Mungkin hampir sama kayak episode 9 lah ya. Horornya bukan horor yang kita kira Iya. hantu, setan, dan lain-lain sih. Tapi bikin horor juga gitu ya. Apa yang terjadi kalau lu tinggal di apartemen lama dan ternyata ada orang yang tinggal di situ juga gitu ya. Parasite. Ya, ini Parasite versi Thailand. Pindahnya tuh ada alasan gitu ya. Iya. Iya, pamannya suka lihat-lihat gitu ya. Pervert gitu. Iya. Oke lah, maksudnya ngegambarin dia pindah tuh edan banget gitu ya. Tapi entah kenapa jadi harus tinggal sendirian gitu di. Kalau aku sih begitu aku dianterin ke tuh apartemen, aku langsung bilang, "Di, aku kos aja deh di tengah kota, sumpah." Iya, bener-bener. Nggak mau aku di situ. Jadi dia harus tinggal di apartemen lama orang tuanya ya, yang bapaknya itu bule dan pesulap gitu ya. Iya, dan editan fotonya astagfirullahaladzim. Jadi di apartemennya itu ada frame bapaknya sulap gitu ya, tapi itu mulu aja yang diliatin. Tapi ya in the end kita tahu lah, kalau kalian nonton Parasite ya ternyata ada yang tinggal di situ dan itu tuh siapa Itu hantu gitu nggak sih? ya. Bukan Ya lah ya? enggak lah. Itu tuh ya emang apa Penghuni namanya aja. penghuni, atraksi lah, atraksi bapaknya iya, kayak iya. orang-orang sirkus gitu lah, freak show kayak gitu kan. Tapi makan apa ya dia? Nah itu dia, itu pertanyaan ultimate sih. Selama ini dia ngapain, makan apa, dan gimana gitu ya. Oke lah kalau listrik air nyala gitu ya, tapi makan apanya itu loh. Twistnya cukup menarik ya, karena di akhir kita pikir udah Ternyata selesai, ternyata masih kembar belum Wendy. ada. Bete, bete sekali. Ya oke lah, untuk out of the box-nya, ide-ide yang cukup di luar horornya gitu. Terus ada episode 12. 12. Nah, Yang ini nih. itu, yang musik Iya, selo. hantu di ruangan musik ya. Iya. Ini kalau kata aku oke sih, dari segi ngebangun ininya.
horornya gitu, karena kita kan kayak digiring, wah ada sesuatu tuh, maksudnya ada yang suka ngebully, ada hantu di ruangan musik, itu tuh lu udah nonton horor pasti udah ngerti lah mau gimana itu nanti pasti gitu dimasukin. ya. Iya pasti nanti bakal dimasukin ke sana orang yang dibulinya, terus nanti hilang, terus jadi menghantui semuanya gitu ya. Cuman sayangnya pas di ending kayak tidak kelar gitu loh, jadi kayak tidak selesai ceritanya. Kita nggak tahu gitu yang dulu dimasukin ke ruangan musik berhantu itu kemana gitu. Nah, Terus iya itu. yang lain matinya tuh karena apa gitu kan. Apalagi di sini kan mitosnya kalau dengar suara itu, suara musik itu mati semua. Tapi yang mati-mati yang ngeganggu anak itu yang waktu itu dibully gitu ya. Iya. Tapi kan dia udah dibebasin. Iya. Jadi gimana itu gitu, matinya kan ekstrim lagi ya, matinya tuh. Iya. Jedot-jedotin kepala. Bagus banget ya, jadi kayak kerasukan set langsung jatuh-jatuhin kepala. Apalagi yang ini yang lari di lapangan. Oh iya. Ke tiang. Gila. Nah, aku percaya kalau berdarahnya heboh, kalau dari jarak berapa Iya, meter jauh jauh banget. gitu terus lari, wah, nabrakin diri. Cukup oke sebenarnya ini, cuman kayak di ending ya kita tahu emang ini tindakan hantu yang di situ aja gitu, karena mereka main-main di ruangan musik gitu ya. Cuman kayak ada yang belum selesai aja sih cerita di awalnya, kayak di skip gitu loh. Baru deh di episode terakhir. Akhirnya episode terakhir 13. 13. Ini sebenarnya episode kesukaan kamu. Ya. Ini tuh episode yang seharusnya kalau dipasang di akhir series itu yang paling oke kali ya. Maksudnya yang paling ultimate gitu ya. Ada Harusnya. apa gitu ya kan? Ya kan kalau udah antologi horor tuh kayak anjir episode terakhir pasti lebih gila lah gitu. Iya, harusnya. Kalau di sini kita kayak wow, sangat membingungkan. Sampai nunggunya, woi. Apa sih gitu? Episode 13 ini paling edan ya, karena ini mungkin eksperimental horor. Ada seorang anak remaja pria gitu yang suka dibully gitu, dan dia suka nongkrong di bangunan tua gitu kan, di tempat yang udah ditinggalin, dan ternyata dia di sana ketemu sama cowok lain. Dan di situ wah terkuak, ternyata mereka saling suka ya. Ada LGBT-nya gitu, wah menarik nih, ada LGBT, ada setan, kita tuh pengen nungguin gitu, ada apa setelah itu gitu. Terus apa sih, ada adegan dia tidur bertiga gitu? Iya, terus dia dibawa ke rumahnya si itu kali ya, kontrakan kali ya, terus ada orang lain juga Tidur yang bertiga, tidur. terus tiba-tiba mimpi, terus tiba-tiba bangun di situ juga. Dan di situ kita kayak menunggu-nunggu, lama-lama jadi kayak oke, ya ngerti, backstory-nya udah paham, tapi Loh, kok begini terus lagi ya? Iya, terus mau kemana? Ini mau ngapain? Jadi kayak mikir, ini kayaknya salah episode deh, kayaknya harusnya bukan masuk 13 Terror. Iya, kayaknya salah deh. Tapi di tengah-tengah ada adegan dia nemu mayat di kamar mandi. Kakaknya? Iya, kakaknya Tapi gitu. enggak. Tapi bukan, terus tiba-tiba Mimpi kayak kan ada, tapi ada setan yang katanya menyembunyikan Oh iya, kayak mayat. genderuwo. Soalnya dia kayak udah genderuwo. ngomong, kamu tau gak sih? Iya. Kan ada orang hilang gitu, tandanya ada setan yang suka ngumpetin karena dia suka. Iya, Kita benar. pikir mah begitu ya, mau Aku ada. pikir bakal kayak gimana gitu, tapi Enggak juga. entah kenapa sih kayak passage-nya tuh aneh aja gitu. Yang sebenarnya keseluruhan cerita kita ngerti kalau si cowok yang punya hubungan sama si karakter kita ini ya ngebantuin dia buat ngebantai keluarganya gitu kan di akhir. Jadi dia minta tolong orang lain buat bunuh keluarganya dia gitu, karena keluarganya tidak setuju atau tidak menerima si bandel kan temennya dia. gitu, bandel. Tapi itu bayarnya mahal loh, dia pakai apa bayarnya? Nggak ngerti makanya. Ini tuh jadi kayak film-film drama art house gitu sebenarnya, cuman kayak pengen maksa ditambahin horor loh, setan gitu, tapi kayak gimana, kayak nggak sinkron. Nah itu, karena udah terlanjur 13, Iya. nggak ada lagi nih, harus siapa ya lah? Maksudnya jadi kayak nggak dapet gitu. Ini tuh horornya tuh gimana ya, kayak kentang aja gitu. Ya maksudnya hubungan yang tidak direstui itu emang udah horor sih, ngerti gitu ya kan maksudnya. Cuman kayak pengen dibikin jadi lebih horornya tuh nggak dapet aja gitu. Ini jadi kayak setengah-setengah, nanggung. Penutup yang kayak anti klimaks banget sih pas nonton, kayak sialan. Salah nih. Udah beres, harusnya ini tuh pertama kayak atau di Yang tengah-tengah. pertama, tengah-tengah. Iya bener gitu ya. Jadi nggak kecewa-kecewa amat. Iya bener. Dari 13 ini ya kayak ada 4-5 lah yang B banget gitu ya, termasuk yang episode terakhir tadi gitu ya, yang Itu mah kayaknya bukan B, yang terakhir buat yang kayak aku. bener-bener bingung banget Oh, B-nya. B-nya bingung, oke. Bikin bingung gitu. Gimana sih ini gitu ceritanya gitu ya. Sisanya so far berarti setengahnya lumayan lah ya, seru-seru setengahnya lah lumayan ya. lah. Kayak horor-horor Thailandnya tuh masih ada lah, dapet lah beberapa, walaupun ada juga yang benar-benar horor yang out of the box kayak yang tadi Manekin lah, yang di apartemen lah, itu juga not bad sih. Iya. Asli, cobain aja ya. Nonton, ada di Netflix. Yes.
Dan kalau kalian udah nonton ya komen juga, tapi kita harus kasih rating dulu untuk keseluruhan lah. Iya, seluruhan aja ya, biar nggak bingung. 7 lah. 7 ya? Boleh Oke lah. lah. 7 lah, cukup lumayan lah ya. Coba aja kalau endingnya, episode terakhirnya oke banget, mungkin bisa 7,5 gitu ya. Atau enggak 12 aja lah, 7. 12 episode, nilainya 7. Ya gitu ya. Ya, tapi overall lumayan lah, lumayan menghibur gitu ya. Dengan durasi ya cukup lah segitu ya. 40 oke lah. 40 menitan oke lah gitu. Maksudnya mendingan lu bikin segitu tapi lumayan jelas gitu daripada lu bikin pendek banget tapi bingung gitu nontonnya. Bodem. Komen aja kalau kalian udah nonton, menurut kalian gimana? Siapa tahu ada yang udah nonton karena ini emang film series lama ya. Paling suka episode apa? Silakan. Dan kalau kalian punya rekomendasi seri-series yang horor antologi gini boleh ya. Boleh. Komen juga. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip. Dan juga beli kaosnya Cinecrip ya, masih banyak. Dan ya kita nonton film-film horor lainnya lagi lah mumpung Oktober. Ya. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.